enak kan ini. Kita coba ngopi ya. Saya minum sekali langsung lupa sama rasa Starbucks. Iya. Saya Siti Hana, Arsiparis Madya di ANRI, beserta Mbak. Silakan Mbak. Saya Merina Megasari, penerjemah ahli muda dari Arsip Nasional. Saya itu jadi Arsiparis diangkat tahun 2007. Jadi sampai sekarang kurang lebih ada 15 tahun nih. 15 tahun. Ya. Kalau saya penerjemah kebetulan gitu, jadi masuk ANRI tahun 2014 sebagai formasi penerjemah, tapi baru diangkatnya 2018. Kebetulan kami itu ke sini dalam rangka verifikasi arsip statis untuk penyusunan guide sinkronisasi guide arsip statis ya yang ada di lembaga kearsipan daerah. Pertama gini, disesuaikan juga atau dilihat dengan kekuatan sumber dayanya, sumber daya manusianya, kemudian alokasi waktunya, sarana prasarana gitu ya. Baru kita bisa ukur sejauh mana beban atau target yang bisa kita selesaikan dalam satu waktu, kira-kira begitu. Kalau targetnya banyak tapi orangnya sedikit ya mungkin agak melenceng. Kemudian jangan lupa ini dukungan pimpinan ya, dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pengolahan arsip itu. Kalau misalnya kitanya bisa bergerak cepat kan, pimpinan itu ada fase-fase koreksi, kemudian quality control. Kalau mereka ini juga bisa support cepat di situnya, saya rasa bisa cepat selesai. Ya, kalau untuk penerjemahan sendiri fungsinya dalam mempercepat pengerjaan arsip statis untuk menjadi finding aids, itu memang kami diperbantukan di situ. Misalnya di arsip kolonial gitu, arsip kolonial Belanda itu memang butuh diterjemahkan, nggak semuanya memang, tapi cuma ya deskripsinya saja gitu yang harus diterjemahkan, dan itu bisa mempersingkat waktu para arsiparis dalam mengerjakan arsip gitu sih. Yang utama dia harus bisa kerja secara tim ya, teamworknya itu mental teamworknya bagus. Jadi terutama si koordinator nih yang bisa melihat seberapa banyak beban pekerjaan yang harus dibagi. Kemudian juga harus proporsional dalam arti membagikan tugas itu sesuai dengan jenjang jabatan. Misalnya jenjang jabatan untuk arsiparis terampil ya sebisa mungkin konsisten untuk pengerjaan teknis gitu ya. Sementara untuk yang sifatnya analisis bisa dibebankan pada yang ahli. Ada juga teknisnya, namun tidak seberapa banyak. Iya, tadi terkait sama fungsi analisis juga gitu. Jadi arsiparis itu memang dituntut untuk bisa menganalisis gitu ya. Nggak jauh beda sama peneliti lah ya. Karena misalnya untuk mengolah arsip itu step pertama yang dilakukan kan identifikasi arsip. Nah, saat diidentifikasi itu misalnya sudah terlihat skemanya gitu ya, terbayang skemanya si provenance ini. Tapi saat proses pengolahannya itu ternyata beda sama yang sudah-sudah gitu. Nah, kalau misalnya saat dia mengerjakan itu dia cuma ya asal mengerjakan aja, mungkin dia analisisnya nggak digunakan di situ, nggak menggunakan analisis apa-apa ya,
bisa kesalahan lagi nantinya gitu ya Mbak. Bisa 2 kali kerja ya. Jadinya. Jadi pentingnya kita untuk mempertahankan arsip statis atau mengolah arsip sehingga menjadi arsip statis itu kan sebagai apa namanya jejak sejarah bangsa Indonesia ya gitu ya supaya semuanya tuh jadi jelas gitu, kita punya sejarah seperti ini. Terus juga apa namanya kita bisa ngelihat sejarahnya dari arsip Belanda yang kita temukan. Terus juga perkembangan Indonesia nantinya seperti apa kita ketahui, dan itu jadi salah satu refleksi kita untuk mengetahui nih nanti langkah apa yang harus kita lakukan, apakah ini pernah kejadian di zaman dulu misalnya. Jadi itu bisa jadi batu loncatan kita untuk nantinya bisa merencanakan kegiatan ke depan gitu Mbak. Kebetulan itu baru kali ini ya Direktorat Pengolahan itu melakukan pembinaan arsip statis ke provinsi, ke dinas arsip yang ada di provinsi. Karena sebelumnya pembinaan itu kan identik dilakukan oleh Direktorat Pembinaan. Namun sepertinya sampai saat ini jarang gitu yang diprogramkan ANRI khusus untuk pembinaan arsip statis sesuai dengan struktur organisasi arsip nasional. Yang terbaru itu Direktorat Pengolahan itu memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan juga ke LKD ya, terkait dengan pengolahan arsip statis. Sepanjang saya menjadi arsiparis 15 tahun ya, sebenarnya begini, itu pun juga saya dapat pembelajarannya dari teman-teman yang ada di daerah gitu ya. Misalnya kalau arsiparis saklek pada pada jenjang beban kerja yang dia miliki atau yang dibebankan kepada dia, misalnya hanya membuat daftar arsip gitu untuk jenjang terampil. Kemudian yang ahli misalnya hanya membuat membuat penulisan inventaris gitu. Dia hanya melakukan itu aja. Lalu siapa juga yang mau melaksanakan pekerjaan administrasi lainnya? Ibaratnya gini. Jadi saya bukannya mengecilkan ini ya teman-teman juga. Jadi merubah mindset bahwa apa yang kita lakukan, yang kita miliki di jabatan kita, ya kita juga memposisikan diri sebagai orang yang in charge atau yang memimpin di unit itu gitu lah, atau di organisasi itu. Jadi apa yang kita lakukan semuanya ya berujung pada terlaksananya tujuan organisasi gitu loh. Jadi kalau seumpamanya merasa arsiparisnya terpinggirkan ya karena dia memposisikan dirinya ya terpinggirkan. Hanya pekerjaan itu saja gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Kalau sejauh saya pengalaman saya perhatikan ya, kalau dia menyendiri, memposisikan diri sebagai orang yang terpinggirkan ya bisa seperti itu. Tapi kalau dia merasa organisasi itu miliknya sehingga dia berorientasi pada tujuan organisasi, saya rasa nggak ada yang terpinggirkan. Ya baik. Saya sendiri ya sebagai penerjemah ya, karena saya bukan arsiparis gitu. Tapi saya sendiri. Benar, contohnya Mbak Mei ini. Saya ini anggaplah saya orang awam gitu ya. Tapi saya tahu profesi arsiparis sendiri itu tahun 95 waktu ibu saya itu lagi nyusun skripsi, karena jurusan sejarah harus ke ANRI untuk cari sumber primer untuk penelitian skripsinya gitu. Saya datang ke situ bareng sama ibu saya ke Arsip Nasional gitu, ke kantor yang sekarang di Ampera, betul kayak gitu. Oh, dari ibunya? Ya, dari ibunya waktu masih lapangan di depan itu bukan parkiran, itu lapangan rumput gitu, masih gitu ke ruang layanan itu. Terus udah gitu kita baru tahu di situ, oh orang yang cari arsip itu arsiparis namanya gitu. Tapi cuma sampai situ. Tahun 2014 saya masuk ke ANRI baru tahu, oh ternyata arsiparis itu ternyata kerjaannya banyak banget gitu. Kerjaannya itu kayak lebih-lebih dari
Kalau misalnya ada arsip kedokteran, arsiparis harus tahu tentang dunia kedokteran. Kalau misalnya ada arsip tentang tentara, arsiparis harus tahu tentang keamanan negara gitu. Jadi semuanya tuh harus bisa. Ternyata arsiparis itu mengetahui dia apa aja. Jadi kayak apa namanya ya, instant researcher sebenarnya. Meskipun instan, tapi dia kan harus tahu kan kedalaman apa namanya deskripsinya. Jadi dia harus tahu struktur organisasinya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Itu kan untuk apa namanya, untuk sebuah profesi itu sangat banyak gitu. Jadi emang arsiparis itu sebenarnya berat gitu dan seksi sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu semuanya ya jadilah arsiparis gitu. Nah kita nih yang jadi penerjemah ini yang harus catch up nih sebenarnya gitu, membantu pekerjaan arsiparis gitu. Nah ini kan justru kita karena baru kegiatan ini baru terlaksana ya, baru beberapa provinsi yang didatangi ya. Jadi kalau bila di review keseluruhan kita belum dapat, kita baru dapat gambarannya di provinsi Aceh ini gitu. Jadi kalau yang kami lihat sih mereka dedikasinya cukup bagus ya, apa namanya, kesadarannya sendiri. Memang sih banyak kan masih berupa daftar, belum inventaris, belum guide ya. Tapi minimal mereka punya kesadaran tinggi untuk menyelamatkan arsipnya dan mengolah serta menyimpan dengan baik. Ada beberapa kemarin yang juga sudah dilaminasi gitu ya. Jadi sudah lumayan bagus. Tinggal kita kembangkan bagaimana mereka bisa membuat inventaris, membuat guide, memanfaatkan arsipnya juga untuk lebih bisa dikenal, diketahui oleh masyarakat gitu ya. Ya itu makanya tadi kesadaran udah ada. Mungkin yang kurang itu misalnya SDM, karena biasanya rotasi di daerah itu memang ini ya, cepat ya. Dinamikanya luar biasa. Cepat gitu, terutama jadi, untuk pejabat ya, gitu. Jadi untuk SDM yang mengerti kearsipan itu biasanya suka dipindah-pindah gitu kalau misalnya dari evaluasi yang kami lakukan gitu. Tapi selama masih ada kesadaran dan juga perhatian dari pusat atau mungkin juga dari atasannya gitu ya, dari yang terkait lah gitu, itu kearsipan baik dinamis atau ininya statistik juga akan berjalan bagus ya gitu. Cuma tinggal ininya aja nih, tinggal penggalakannya aja gitu sih. Saya juga ini ya memberikan apresiasi buat Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Aceh ini. Mereka itu kemarin mendapat beberapa kali juara dalam kegiatan SIKN dan JIKN-nya ya, di mana Dinas Perpusda Aceh ini banyak melakukan, yang terbanyak melakukan ini input untuk SIKN JIKN-nya. Jadi kebanyakan itu untuk dijadikan contoh. Andri sering memberikan contoh bagaimana SIKN JIKN yang di Provinsi Aceh itu bisa bagus gitu ya. Dalam hal pengolahan ya, dalam pengolahan kan yang paling menyedihkan itu ketika kita harus mencabuti material yang itu bisa merusak arsip, macam staples, macam paperclip, jilitan tuh ya. Itu kan zaman dulu besinya tebal-tebal, dan yang lebih ngeri kalau yang sudah berkarat itu. Jadi walaupun kita pakai sarung tangan, jadi kerja pun itu pakai sarung tangan serba salah. Kalau pakai sarung tangan yang karet itu tangan kita nggak dapat udara kan, jadinya bagaimana rasanya ya itu. Kemudian lagi kalau memirit ini kan nggak dapat itu kalau pakai karet. Nah, memirit ini kertasnya itu bisa kita harus balik. Zaman dulu kertasnya pun tipis gitu ya. Itu satu. Pokoknya yang paling kayaknya berasa menderita, sedih banget ketika harus kita berurusan dengan mencabuti material yang bisa merusak arsip. Itu di pengolahan ya? Iya, pengolahan. Satu. Kemudian lagi yang kedua, ini kalau kita ketemu dengan arsip kacau, jadi kerjanya bisa beberapa kali tuh. Pertama milah, kemudian
nentuin skemanya dulu kan, skema sementara kita pilih, kita input. Nanti ada kalanya kita harus rekonstruksi, ternyata sudah dipilah ada penambahan gitu ya, mungkin pas di riwayat penulisannya ternyata ada perbedaan fungsi, jadi ada yang mesti kita gabung lagi gitu. Jadi ya begitulah kira-kira keiniannya. Tapi selebih yang menyenangkannya itu kita nggak berurusan sama orang, kita hanya berurusan sama barang. Jadi kita nggak perlu memperhatikan stabilitas emosi dari kalau orang kan ya, kita lihat nih orang kemarin asik-asik aja, tahu-tahu ngeselin bener kan gitu. Jadi itu mempengaruhi mood kita dalam bekerja. Tapi kalau sama barang kan ya itu aja dia adanya gitu. Berarti arsiparis cocok aja ya buat orang introvert ya. Nah, kan. Kira-kira begitu. Kalau saya selama membantu pekerjaan arsiparis, kebetulan di pengolahan juga saya biasanya dikasih ini juga ya, jatah mengolah juga gitu. Tujuannya sih supaya saya belajar gitu. Jadi belajarnya kalau kadang nanti kita nerjemahin sesuai terkait sama si provenance itu, siapa tahu dari arsipnya kelihatan seperti itu. Jadi dikasih jatah juga tuh akhirnya. Ya itu benar tadi ya, paperclip apa segala macam. Yang sedihnya itu kalau misalnya stok si sarung tangan karet itu kebesaran gitu, jadi ya nggak sesuai sama tangan kita misalnya, atau misal kosong misalnya nggak ada stok gitu, itu ya udah pakai kuku, ya udah kan mahal ya manicure ya gitu ya. Jadi ya tapi ya dinikmati aja sih sebenarnya. Cuma untuk pekerjaan arsiparis yang selama ini saya bantu itu lebih menyenangkan sih sebenarnya gitu, lebih banyak sukanya ya. Paling dukanya itu doang. Sukanya itu menambah pengetahuan, terus juga ya tadi cocok buat orang introvert misalnya kayak begitu. Terus juga kan kalau yang suka sejarah itu suka banget jadi dibaca semuanya, padahal kan memang speednya itu kan harus cepet ya untuk ngerjain arsip yang nggak sedikit gitu. Tapi ya itu menyenangkan lah gitu, lebih ke kepuasan ini ya, kepuasan hati sendiri gitu. Damaian ya. Iya, jadi damai sendiri gitu kalau ngerjain arsip sih, mengolah arsip ya, terutama arsip kolonial kalau misalnya saya biasanya ngerjain gitu. Jangan khawatir tidak ada pekerjaan. Akan banyak yang perlu dilakukan. Iya, tanggapan pertama ya, kalau misalnya saya sih baru sampai Aceh itu mikirnya gini, daerah paling kan gedungnya tuh lebih ke gedung pemerintahan gitu kan ya, gitu. Tapi ternyata sampai di sini ternyata ada museum mininya, terus gitu di sini juga ada kafenya ternyata untuk menjamu orang. Bagus juga gitu, maksudnya kantor yang ada seperti ini gitu kan. Ini kan gaya-gaya millennials banget gitu ya, kayak gitu sih. Terus juga kalau untuk BSD sendiri ya saya pikir modern sekali ya, tinggal dipoles sekali lagi, terus promosi lagi gitu, itu dikenal macam-macam pasti. Yeah. BSD mantap.